Halo Komers, selamat datang di Ruang Komunikasi, sumbernya informasi. Gimana nih kabarnya Kak Komers? Masih pada sehat kan? Insya Allah lah ya. Gimana nih kabarnya nih? Ada Sehat, Dea nih, sehat, sehat. ada Sonia, Ya, sama hai. Upi ini. Ini narasumber kita beda nih kali ini, ada yang beda gitu, oke? Baik lagi nih, oke, di podcast Ruang Komunikasi di mana kita akan membahas mengenai berbagai hal yang menarik yang berhubungan dengan kehidupan mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi. So, buat kalian yang lagi kuliah ataupun misalnya mau kuliah nih ilmu komunikasi gitu, wajib banget nih nonton podcast ini sampai habis. Karena kalian bakal dapat banyak banget info-info menarik dari perspektif kita bertiga nih yang kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Anyways, kita mau ngomongin apa nih ya guys hari ini? Terlalu banyak yang bisa kita omongin ya, ngomong-ngomong. Ngomongin ilmu komunikasi kali ya. Ya jelas gitu kan, karena kita memang ilmu komunikasi, kita akan ngomongin komunikasi gitu kan. Kita dari hal yang Ya, basic-basic dulu deh. Apa sih alasan kalian masuk ke jurusan ilmu komunikasi? Mungkin boleh deh dari dia dulu deh. oke, gua dulu ya. Gua alasan masuk ilmu komunikasi itu sebenarnya mungkin alasan yang udah banyak orang-orang buat kali ya. Jadi alasan gue masuk komunikasi itu karena gue benci matematika. Jadi the reason why I choose komunikasi karena nggak ada matematikanya, nggak ada hitung-hitungannya gitu, nggak kayak seperti jurusan-jurusan arsitek yang harus detail menghitung, terus accounting gitu kan. Jadi ya itu alasan gue milih ilmu komunikasi. Nggak ribet, cuy, Gak santuy. ribet ya, emang sih, emang Ya, emang paling gampang gak sih kelihatannya ya. Tapi jangan dulu kelihatannya underestimate ya buat ternyata. orang-orang kalian gitu yang mau ilkom, ilkom gampang. Sebenarnya tidak segampang itu, cuman tidak sesulit itu Tidak. lebih tepatnya gitu ya. Iya, iya. Gimana nih Son? Apa sih alasan lu ke ilmu komunikasi? Gue waktu itu apa ya? Ya ketolak sih ya. Tolak sama PTN. Terus akhirnya nanya tuh ke orang tua, gue boleh gap year nggak buat biar masuk PTN lagi tahun depan gitu kan. Nggak boleh. Udah deh gue bingung kan, tuh harus nyari jurusan apa yang cocok gitu kan. Karena basicnya gue tuh pengen ke psikologi gitu. Nah, terus gue nanya deh ke teman-teman, gue enaknya jadi apa ya gitu, jurusan apa ya. Terus temen gue bales, lo kan suka bacot, ambil ilmu komunikasi aja. Ya, klasik juga ya. Kayak gitu. Psikologi ya. Bacot banget ya ilmu komunikasi. Sebelumnya psikologi ya deh maunya ya. Son ya. Iya. Sama nih ngomong-ngomong, apakah kita enggak ya? Oke. Enggak kan, siapa tahu kan kesamaan itu, jodoh itu dimulai dari kesamaan gitu kan. Siapa tahu. Ini narasumber spesial nih karena dia ilmu komunikasi, cuman dia lebih spesifik. Mungkin bisa dijelasin gitu kenapa pengen ke ilmu komunikasi khususnya bagian humas. Awalnya kan cerita dari awal ya sebenarnya kan SMK aku, cuman karena pengen nyoba hal baru, karena ngerasa multimedia tuh bisa belajar sendiri di internet lah intinya, jadi belajar ilmu komunikasi gitu kan. Dan kebetulan kenapa ngambil humas, karena dari dulu tertarik banget sama bagian untuk bikin production gitu loh, kayak jadi bikin event, jadi wedding organizer atau mungkin semacamnya, jadi MC protokol gitu kan. Jadi pengen belajar humas tuh supaya bisa jadi orang belakangnya gitu loh. Iya. Nah, kalau boleh cerita, gue juga mau cerita nih. Alasan ke ilmu komunikasi sebenarnya gara-gara ditolak juga sama PTN gitu kan. Dengan jurusan yang sama dengan Son gitu. Ya, psikologi juga, dan emang rasis gitu ya orang-orang swastanya juga karena tidak menerima jurusan SMK gitu. Ya seperti itu. Dan sebenarnya kalau ilmu komunikasi gara-gara keras gua dulu itu ya seperti itulah, pengen masuk satu kampus satu kelas gitu kan, seperti teman saya yang ngebucin sampai sekarang satu kelas satu kampus ya, nggak tahu deh kenapa bisa seperti itu, giliran saya nggak bisa gitu. Ya cukup menyedihkan lah ya. Mungkin udah jalannya. Udah jalannya betul, dan Udah ada takdirnya ya. Iya. Dia didekatkan dengan orang lain, kalau gue didekatkan sama ilmu komunikasi gitu sih. Nah, Tapi udah Berarti penolong nih ya ilmu komunikasi. ya penolong sih, walaupun sekarang
ya nggak nemu juga ya pasangan. Nemu sih, cuman pantangannya nggak deh, nggak usah disebutin deh, curhat. Dah, yuk lanjut yuk. Buat selanjutnya nih, aduh berkaitan sama hal-hal yang sangat relate lah ya tentang circle nih. Sebelum kalian masuk Ilkom nih, pandangan kalian tentang anak-anak ilmu komunikasi itu gimana sih? Apakah cheerful gitu kan, banyak bacot seperti anak ilmu komunikasi gitu kan, yang kayak kalian tahu lah kalau misalnya kalian ikutin beberapa influencer yang basicnya itu memang ilmu komunikasi kan banyak bacot tuh ya, bagus gitu public speakingnya. Nah apakah kalian seperti itu gitu, beranggapannya udah jago duluan gitu anak-anaknya, apa gimana nih? Apakah kalian sesuai gitu, wah ternyata ilmu komunikasi begini anak-anaknya, apa gimana tuh? Boleh deh, dari siapa dulu? Dia mungkin dia lagi sok. Enggak, yang lain dulu nih. Oh oke, boleh, siapa kek? Ini siapa nih? Son duluan. Ya, Sonia aku dulu dulu. deh, aku mumpung ingat gitu. Oh ya, mumpung ingat tuh. Oke, oke. Oke, Mumpung ingat ini ya. Iya. Jadi awalnya aku pikir semua orang yang masuk Ilkom tuh adalah orang-orang ekstrovert yang selalu aktif di depan, yang selalu gak mau tampil di depan gitu ya. Tapi entah kenapa, aku pikir juga dulu aku awalnya extrovert, tapi kesini-sini mikir kayaknya nggak bisa ya. Ternyata dipikir-pikir aku salah jurusan deh. Jadi gampang capek gitu loh. Ternyata banyak banget energi yang harus dikeluarkan ketika masuk jurusan ilmu komunikasi, karena kita kan harus kayak senyum terus di depan orang, terus harus ngeladenin setiap cerita orang gitu kan, karena sudah Ilkom gitu kan. Jadi ternyata capek ya, capeknya capek batin ya ternyata masuk Ilkom tuh gitu. Ya. Soalnya gini, gue pernah denger ya, ketika lu suka sama sesuatu atau misalnya hobi, terus lu masuk ke salah satu hal yang formalitas tuh malah lebih capek. Contohnya nih, lu suka gambar, tapi lu masuk DKV, hobi lu itu bakal jadi serius dan itu bakal bikin lu lebih capek sebenarnya. Jadi ada beberapa orang yang bilang lebih baik memisahkan antara hobi sama apa yang pengen lu capek gitu, apa hal-hal yang pengen lu capai juga gitu. Walaupun memang bisa jadi lebih advance, lu gambar bisa jadi lebih advance. Cuman kalau misalnya lu hobi tersebut lu jadi stres gitu gara-gara misalnya lu DKV gitu kan, lu gambar ternyata gambar lu tidak sebagus teman-teman lu tuh di DKV, stres lu bisa-bisa gitu kan. Kayak gitu sih paling ya. Nah, kalau menurut lu gimana nih, Dey? Gimana tuh? Lu sesuai nggak tuh tentang teman-teman? Gimana sih anak-anak Ilkom sebelumnya? Apakah emang banyak bacot gitu? Anak-anak Ilkom ya itu sih bagi gua kebanyakannya mungkin banyak yang ekstrovert, tapi ada juga beberapa orang yang introvert, dimana anak Ilkom tuh nggak cuma sekedar bacot. Lu pernah nggak sih kayak ngerelate, kayak misalnya setiap ditanya orang jurusan apa, ilmu komunikasi pak, misalnya, terus belajar ngomong ya, padahal nggak sekedar itu gitu kan. Ya. Nggak sih? Nah, jadi bagi gua orang-orang Ilkom itu nggak selamanya ekstrovert juga sih. Kadang dia tuh hanya di depan orangnya aja, orang yang bersangkutan aja, dan anak Ilkom juga harus bisa menentukan situasi yang ada gitu di saat dia lagi komunikasi dengan orang tersebut gitu. Jadi nggak harus, anak Ilkom itu nggak harus ekstrovert, nggak harus juga introvert. Yang penting dia bisa menyesuaikan di mana diri dia berada gitu. Oke. Penting adaptasi lah ya. Karena semua jurusan artinya juga harus tetap adaptasi ya. Ya, benar. Kalau Son nih, gimana nih? Sesuai nggak? Gimana sih anak-anak Ilkom menurut lo sebelumnya sama sesudah lo dapetin gitu? Sebelumnya tuh banyak orang bilang kalau anak ilmu komunikasi itu jago public speaking gitu ya. Tapi pas udah masuk itu ternyata nggak, banyak yang jago tapi nggak sebanyak itu gitu, nggak sebanyak yang gue bayangin waktu di awal gitu. Persentasenya nggak terlalu banyak lah ya. Iya. Nah kalau lu sendiri emang jago apa gimana? Nggak, ini serius nanya, lu termasuk yang mana nih? Termasuk ke dalamnya atau tidak gitu? Biasa aja. Biasa aja sih, tengah-tengah kali ya. Nah, kan katanya anak Ilkom itu orangnya easy going ya. Kalian setuju nggak sih? Terus kalian merasa gampang nggak tuh cari temen? Hah? Gampang nggak?
Gimana nih? Siapa yang mau duluan? Kayaknya senyum-senyum Gua deh, kayaknya gua deh. rada susah. Betul ya. So, gimana? Kata gue, Apalagi yang sefrekuensi susah ya ternyata punya temen. Oh iya, satu. Gimana cerita Oh sih? iya. boleh Upi. Boleh, Pi. Duluan, Pi. Iya udah jadi bener setelah dipikir-pikir aku pikir dengan kita yang lebih pandai berkomunikasi itu akan jadi gampang nyari temen ya, ternyata enggak ya, banyak juga kita harus kayak baca kondisi tentang apakah orang itu suka kalau misalnya kita JB jadi so asik, apakah orang itu suka kalau misalnya kita gimana gitu kan, karena nyatanya nggak semua orang suka dengan orang-orang yang humble, yang ramah istilahnya gitu kan, ternyata sulit gitu untuk nyari teman juga karena lo nggak pinter baca situasi mah. Tapi punya teman mah. Tapi nanti kamu tapi pengalaman. seenggaknya kalau kita pinter komunikasi, kita tuh bisa mudah berbaur di dalam situasi itu gitu. Balik lagi ke yang kata saya tadi, kok dimana orang komunikasi itu harus pinter yang namanya adaptasi kan. Jadi di saat kita melihat situasi di situ, oh ternyata orangnya nih pada gini-gini, jadi kita harus mengikuti keadaan yang ada gitu. Jadi kayak yang easy going sih bisa dibilang anak komunikasi itu easy going banget. Karena dia pinter ya untuk melihat atau membaca situasi yang ada gitu. Kalau buat Jadi gue gampang-gampang susah apa susah-susah gampang? gampang susah. Gampang-gampang susah lah ya. Kalau Son gimana, Iya. Son? Gampang gak nih punya teman? Atau nggak punya teman? Aduh, Waduh, ngeri gitu. Gimana? agak susah sih ya, soalnya waktu itu masih kayak adaptasi dari SMA ke kuliah, jadi tuh masih bingung gitu nyari temennya yang kayak gimana. Iya. Singkat ya? Iya, singkat aja. Iya bener-bener gak apa-apa. Gak kan ada yang nanya gua gitu. Gampang gak, Ki? Ya dengar gimana nih? Coba bagi hostnya tuh gimana Iya, nih pendapatnya? lagi pengen Bisa ditanya nih. atau Iya. gampang? Ya, Ada yang Atau mau jadi karena temen ilmu gitu? komunikasi soalnya ini kamu punya banyak temen gitu. menggebu-gebu gitu pengen cerita gitu. Punya temen gak? Kayaknya sih punya kayaknya gitu. Cuman yang nganggap Kayaknya ya. yang nganggap balik tuh nggak tahu ada apa enggak gitu kan. Iya, iya. Waduh. Cuman memang yang paling Banget utama ya. itu kan semakin kita dewasa semakin tahu lah circle itu semakin mengecil gitu, mempersempit. Kita boleh kenal gitu sama banyak orang gitu. Tapi untuk dianggap temen itu belum tentu gitu. Karena temen itu secara sosial memang kita harus berteman gitu. Tapi kalau secara makna yang sebenarnya teman, kayaknya kita juga emang harus pilih-pilih gitu. Jadi dari segi manapun, tingkatan manapun, cari teman itu susah gitu. Kecuali kita TK gitu. Kalau misalnya TK kayaknya nggak terlalu mikirin deh gitu kan. Nah tapi kalau sering berjalannya waktu, SMP, SMA itu udah makin kecil dan semakin susah mencari teman yang satu frekuensi ya. Yang ngomong-ngomong masalah circle gitu ya. Gimana nih perbedaan yang paling mendasar gitu yang kalian rasain? Beda nggak sih sama circle kalian pas SMA gitu, SMP Beda banget sih. atau beda TK, banget. kejauhan TK ya SMA lah gitu? Apa yang kalian rasain? Culture shock apa gitu? Apa sih gitu? Kenapa teman-teman kuliah tuh gitu? Kayak apa ya, teman-teman kuliah tuh lebih ambis gitu daripada teman-teman SMA gue. Lebih ambis, ya. Iya, lebih Ah. ambis terus. Ngangguk-ngangguk tuh, kayaknya relate tuh. Gimana tuh Pi? Jelas. Jelas. Jelas sekali. Gimana tuh? Contoh anak ambis tuh kayak gimana sih? Kan jadi penasaran gitu kan. Gimana ya, kayak nilai itu aduh kayak segalanya deh. Cara gitu loh untuk mendapatkan nilai gitu loh. Gimana Pi? Ya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai dan ATM menjadi dosen gitu kayak. Tapi pas SMK juga ada sih gue temen kayak gitu. Cuman Kayaknya nggak se-advance aja kali ya. kalau kan gini pas lagi SMA paling kan cuma kayak 1-2 orang gitu ya. Ini mah rasanya semuanya deh kayak gitu. Semuanya ya. Kalau Iya. Dea gimana nih? Gimana? Sama nggak nih sama SMA Gimana yang apa nih? sebelumnya tuh? Circle-nya, perbedaannya gitu. Sama nggak? Ya pasti beda lah ya, yang namanya beda lingkungan, beda kota. Sebelumnya juga saya
saya orang rantau ya. Jadi ya beda. Benar yang kata Sonia tadi sama Uti yang ngomong anak kuliah lebih ambis, anak kuliah kayak lebih merelakan apapun itu demi mendapatkan nilai yang bagus gitu kan untuk dirinya sendiri. Dia lebih ke individualisme ya dibanding ke kerja sama gitu. Lebih mentingin diri sendiri gitu. Beda pastinya. Kalau SMA kan kayak semuanya bareng-bareng gitu kan. Gak ada ngerjain PR, nanti dibantu. Kalau di kuliah itu kayaknya udah nggak ada deh kayak gitu. Jadi saat yang satunya ketinggalan, jadi ya orang nggak peduli kita ketinggalan apa enggak gitu. Kitanya yang harus berusaha dengan diri kita sendiri gitu. Lanjut. Gitu. Apalagi nih Dea kan orang rantau ya. Apa sih yang harus dirasain ketika ngampus itu? Apa ngekos, gimana rasanya ngekos, jauh dari orang tua gimana? Bebas sih ya, enak ya, nggak jauh dari orang tua biasa. Enak banget. Mental aman. Apalagi kan kayak berasa Miss Independent daerah. Iya benar. Tiba-tiba ke kota besar itu kayak yang wah ini ya kota besar gitu. Tapi duit gak aman ya biasanya ya. Iya, ekonomi biasanya. Gak aman. Iya. Benar. Son juga anak rantau. Boleh kali ya diceritain ya. Gimana tuh Rizky, orang rantau apa enggak nih? Aduh, kalau gue mah anak sini sih, jadi tapi gue ngekos nih ngomong-ngomong. Iya, walaupun ini sebelahnya boleh tuh. rumah-rumah gue juga gitu, jadi nggak ngaruh juga sebenarnya. Ya gimana? Ada nih cerita anak rantau tapi gimana? Tapi tetap dikasih kebebasan nih sama orang tua. Ya tetap lah. Nggak bebas. Berarti jatuhnya tetap bebas ya? Bebas nggak bebas sebenarnya. Ada masih ada inilah ya. Setengah tidak diawasi. Masih ada. Masih ada pantauan. Iya betul. Nah kalau Son gimana nih? Anak rantau nih ya? Apa? Anak rantau atau sok-sokan rantau? Waduh. Aduh, gue dari SMA udah ngerantau sih ya. Oh, udah ngerantau ya. Waduh. Emang pengen menjauh dari orang tua. Udah independen ya, udah independen. Iya, pengen kabur dari rumah. Oh, kabur dari rumah. Waduh, kabur ya, waduh. Tolong ini maknya Son, emang Sonnya pengen kabur ini ya. Wah, nggak kerasa nih Commerce, kita udah seru-seru ngobrol panjang lebar selama 1 jam nih kayaknya nih ya. Udah lebih dari 1 jam nih ya kita ngobrol-ngobrol. Yang mana artinya kita sudah sampai di akhir acara Commerce nih. Gimana menurut kalian episode Ruang Komunikasi kali ini? Seru kan? Seru lah, masa enggak? Buat kalian yang mau request hal-hal yang pengen dibahas nih sama kita gitu, apa yang kita pengen komentarin gitu, bisa langsung aja nih. Di Ruang Komunikasi ini kita bisa memberikan sebuah banyak banget ruang buat kalian buat diskusi sama kita. Kalian boleh ngajuin beberapa pertanyaan ataupun misalnya persoalan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita sediain di sosmed kita nih. Jangan lupa di follow akun kita Ruang Komunikasi. Dan nanti komentar-komentar kita akan bahas satu-satu di episode selanjutnya. Oke deh Commerce, sampai ketemu lagi di episode Ruang Komunikasi selanjutnya. Ruang Komunikasi, sumbernya informasi.